Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema. Hari ini dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Terambil dari salah satu bagian Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, saat ini kami serahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami boleh ya Tuhan membaca, mendengar, mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan bagian dari pasal 23 ini, ayat 1-4 saja. Demikian bunyinya. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Saudara, mungkin bagian ini sedikit berbeda dari Alkitab saudara, karena ini adalah TB2. Saya menghimbau saudara boleh membeli akan Alkitab TB2 ini, sehingga kita boleh mendapatkan pembacaan yang lebih kekinian, yang lebih mungkin akan lebih baik kita mengerti. Nah, siapa sih yang tidak tahu Mazmur 23? Biasanya Mazmur ini akan kita bacakan di saat seseorang sedang dalam banyak pergumulan, kesulitan, kesusahan, ataupun bahkan di saat kedukaan. Sungguh suatu Mazmur yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita semua, bukan? Nah, yang paling banyak dihafal juga biasanya adalah Mazmur 23 ini. Dan seringkali juga dibuat lagu, akan banyak versi. Saya percaya kita bisa salah satu versi dari lagu Mazmur 23 ini. Iya bukan? Nah, saya percaya bahwa banyak dari kita yang menyukai akan Mazmur ini. Karena Mazmur ini mengingatkan kita, memperlihatkan pada kita akan kepedulian Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita melihat sekilas akan background daripada Mazmur ini, dia adalah sebuah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud berkata kepada Tuhan, berkata bahwa Tuhan adalah gembalanya. Nah, mengapa Raja Daud menganggap sangat penting untuk menganggap bahwa menyebut Tuhan sebagai gembalanya? Ya, kalau kita tahu latar belakang Daud adalah orang awam. Dia adalah gembala. Ya, sehingga ia sangat memahami pekerjaan seakan seorang gembala. Di dunia kuno, raja juga dianggap sebagai gembala bagi rakyatnya. Ya, bahkan di masa kini, ketika seorang pendeta dianggap juga sebagai gembala bagi jemaatnya. Nah, saat Daud menjadi raja, rakyat berkata kepadanya, "Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel." Di dalam 2 Samuel kelima ayat yang kedua. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun Daud sebagai raja adalah gembala Israel, dia sendiri juga seekor domba. Ya, maksudnya apa? Tuhan sebagai gembala yang sangat mempedulikan dirinya. Latar belakang sejarah ini membantu kita memahami Mazmur 23. Bagi orang Israel, Mazmur ini menyampaikan pesan bahwa Tuhan memperhatikan akan raja mereka. Ya, Tuhan memperhatikan raja mereka. Penjagaan Tuhan terhadap Raja Daud berarti
bahwa Tuhan juga menjaga akan rakyatnya, yakni umat Israel. Kehidupan rakyat tentunya terikat kepada raja mereka. Kemakmuran Raja Daud akan berimbas kepada kemakmuran sang rakyat, ya bukan? Jadi, Mazmur 23 adalah tentang Tuhan yang merawat umatnya dengan merawat raja mereka. Melalui Raja Daud, Tuhan menjadi gembala dan raja sejati daripada orang Israel. Selain itu, Mazmur 23 merupakan mazmur tentang Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Seperti Raja Daud, Tuhan Yesus adalah domba, tapi juga sekaligus adalah gembala. Sebagai anak domba Allah, Tuhan Yesus mempercayakan hidupnya kepada Sang Bapa. Bapa adalah gembala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yakin bahwa Bapa memelihara dia saat ia menghadapi kematian di kayu salib dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebagai gembala, Tuhan Yesus memerintahkan akan orang-orang percaya. Ya, Tuhan Yesus memerintah atas orang-orang percaya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus membawa domba-dombanya kembali kepada Allah. Ia memulihkan kerohanian kita. Apakah gembala yang baik telah menemukan diri, saudara? Dapatkah saudara berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar." Jika saudara telah mengembara jauh dari Tuhan selama ini, tahuilah bahwa Tuhan Yesus sedang mencari saudara. Saat Dia menemukan saudara, Ia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dia akan mengajar saudara menjalani hidup yang benar dan saleh. Bagaimana saudara bisa yakin bahwa hidup saudara akan baik-baik saja di tangan Sang Gembala? Biarlah pertanyaan ini mengingatkan kita akan Sang Gembala, akan perlindungannya, penyertaannya bagi kita, Sang Gembala yang baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini terus mengingatkan kami kembali, ya Tuhan, akan Engkau sebagai gembala yang baik, yang boleh menaungi kami, melindungi kami, menuntun kami, menjauhi lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi pandu kami dan hidup kami sesuai dengan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pimpin sisa hari kami ke depan sehingga sungguh, ya Tuhan, senantiasa dalam naungan kasih-Mu Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.